أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلاة وسلاما على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واقتفى آثاره إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أيتها المسلمات إخواني أخوات أعزنا الله وإياكم. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Rabb adalah yang menciptakan, yang mengatur, yang menguasai. Semua makhluk bergantung kepada Rabb Allah Subhanahu wa taala. Maka dialah yang memiliki kita semuanya, dan dialah satu-satunya yang memberikan rezeki dan karunia kepada kita. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa saja nikmat yang ada pada kalian, kata Allah, maka semua dari Allah Subhanahu wa taala. Rabb, kata Syekh kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, huwa al-ma'bud. Rabb, ya, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, ya, yang memberi rezeki, yang mendatangkan manfaat, yang mengangkat mudarat, yang menurunkan hujan, yang menghidupkan, yang mematikan. Rabb, dialah, ya, yang patut disembah. Ya, dialah yang patut disembah, satu-satunya yang patut diibadati dengan benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa satukan semua jenis tauhid ini dalam pemahaman kita dan dalam penerapan kita sehari-hari. Salawat dan salam buat Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin thumma amma ba'du. Ikhwani dan akhwat, alhamdulillah kita berjumpa kembali kajian bulanan kita, itu bahasan doa dan zikir dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini terjemahan dalam bahasa kitanya, bukunya. Sedangkan judul aslinya yaitu berjudul Hisnul Muslim. Hisnul Muslim yaitu bentengnya orang-orang Islam. Benteng, cara dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya yang akan membahayakan dirinya, baik bahaya yang sifatnya agamanya, begitu juga bahaya yang sifatnya dunianya. Dengan zikir insyaallah taala, dengan doa, dengan zikir, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Sebagaimana kita sering sebutkan bahwa bahasan kita ini bukan hanya bahasan zikir saja, tetapi kita kembangkan yaitu bahasannya adab-adab, ya, atau bisa kita beri judul bahasan kita yaitu doa atau adab-adab dan zikir-zikir, ya, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan bahasan kita akan masuk lagi insyaallah yaitu bahasan yang, ya, bahasan ke-49 insyaallah taala. Karena terkadang ada yang kita dahulukan, ya, kemudian ada yang kita akhirkan. Nanti insyaallah akan kita bahas semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Sebelum kita lanjutkan mukminin dan mukminat, a'azanallahu wa iyyakum, ada sedikit catatan bagi kita semuanya. Ketahuilah bahwa kami perhatikan bahasan tentang adab, ya. Bahasan tentang adab, mohon maaf, ini di antara bahasan yang sekarang kami lihat kurang dibahas. Ya, bahasan yang kurang dibahas. Di samping kurang dibahas, dia juga kurang diminati. Di antara bahasan yang kurang apa? Yang kurang diminati. Kami tekankan mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah kita sangat butuh kepada bahasan-bahasan adab. Bahasan-bahasan ya bisa kita sebut yaitu amal yaumiyah. Amalan harian kita. Apabila kita belajar tauhid, misalkan akidah, usul salasa, kitabu at-tauhid, kashfus subuhat, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlul Hadis, kemudian bahasan-bahasan yang lainnya, ketahuilah ini kita sebut yaitu bahasan ilmi namanya. Bahasan ilmi atau ilmiah. Itu dalam rangka pengayaan, ya, pengayaan akal kita dan pengayaan hati kita. Dia belum masuk kepada penerapan. Maka kita katakan bahwa sesungguhnya adab harian, zikir harian, doa harian, akhlak harian, amalan harian, ia ibarat praktek dari ilmu yang kita pelajari. Maka jangan pernah ada istilah namanya mengkotak-kotakkan ilmu, ya. Mengkotak-kotakkan ilmu, ya, karena ada kami dengar, ya, mereka mengatakan saya lebih suka kajian akidah. Ya, semua berporos kepada akidah. Semua kembali yang kita bahas semuanya, mulai dari fikihnya, sirahnya, tafsirnya, hadisnya, adabnya, semuanya kembali kepada akidah. Semua bahasan-bahasan yang kita bahas itu semuanya itu dalam rangka, ya, berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka penerapan ubudiyah, penghambaan, ya, dalam rangka peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab kita katakan dia di antara bentuk amali, perbuatan, penerapan, ya. Maka ini sangat dibutuhkan, ketika seseorang hanya memperkaya fikirannya saja, akal dan fikirannya, sedangkan dia tidak, ya, menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ini sangat tidak sinkron dan ini sangat tidak serasi. Karena ilmu itu butuh kepada keserasian. Setelah ada ilmu, maka harus ada amal. Maka adab insyaallah taala di antara bentuk cara kita menerapkan ilmu yang telah kita pelajari. Walaupun sebenarnya, ya, ilmu itu tidak selalu maknanya dia harus diamalkan dengan anggota tubuh. Karena ada bahagian ilmu yang dia hanya, ya, sebatas pemahaman, ya. Hanya sebatas pemahaman, tetapi tidak semuanya. Ala kulli hal mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada istilah yang namanya mengkotak-kotakkan ilmu, ya, mengkotakkan kajian ini, bahagian ini saya lebih menyukainya, ini bahagian ini lebih saya menyukainya. Seorang muslim yang cinta dengan ilmu, ingin belajar ilmu, ingin dikatakan sebagai para penuntut ilmu, dia harus berupaya menghabiskan waktunya menuntut ilmu, mempelajari ilmu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit, ya, pengantar, ya. Semoga ini bisa mencerahkan bagi kita semuanya sehingga kita merasakan bahwa ilmu-ilmu yang disajikan terkhusus di Masjid Mubarak ini insyaallah taala, ya, itu semua kita butuhkan. Kita lihat, oh, ini sangat penting bagi ibadah saya. Apabila fikih ini penting bagi ibadah saya, bagi syariah, penerapan syariah dalam kehidupan saya sehari-hari. Apabila ada bahasan sirah, ini penting, ya, dalam rangka menguatkan, ya, mengokohkan
ittiba saya dengan Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai para sahabat, mengetahui profil para sahabat, sejarah para sahabat. Karena ada di sana orang yang juga, mohon maaf, ada istilah namanya membeda-bedakan antara para sahabat. Ini tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ada yang mungkin fitnah yang banyak terjadi, orang yang mendahulukan Ali daripada Muawiyah bin Abi Sufyan. Taib, ada yang mendahulukan Umar bin Abdul Aziz daripada para sahabat, terkhusus Muawiyah bin Abi Sufyan. Subhanallah, salah seorang ulama kita menyebutkan, mereka mengatakan, kata mereka, ya, makna perkataan beliau, ya, debu yang masuk ke dalam, ya, hidung kudanya Muawiyah bin Abi Sufyan itu lebih baik daripada apa? Daripada perjuangan Umar bin Abdul Aziz sekian tahun, atau ibadah Umar bin Abdul Aziz sekian tahun. Kenapa demikian? Karena para sahabat, ya, sahabatuhu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Ya, karena Umar bin Abdul Aziz, dia adalah generasi yang sudah berapa, ya, generasi setelah daripada para sahabat, 2 atau 3 generasi setelahnya. Dia tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia paling mulia, ya, setelah para nabi siapa? Adalah para sahabat. Kenapa? Karena mereka bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini kita ingin mengambil faedah dari ilmu yang kita pelajari, ilmu tentang para sahabat, sirah para sahabat ini perlu kita pelajari juga. Baik, apalagi yang kita pelajari di kita, misalkan bahasan tentang akidah, ini penting, ya, karena akidah adalah, ya, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar dalam kehidupan kita. Kita berjalan di atas akidah. Orang beriman mesti berakidah yang benar, mesti berakidah yang betul. Apalagi bahasan yang kita bahas banyak, ya, sangat banyak sekali. Semua itu penting, insyaallah taala. Semoga bisa memberi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya. Mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bahasan kita, yaitu bahasan ke-49. Ini kita dahulukan bahasannya, ya. Di sini disebutkan, yaitu doa apabila menjenguk orang yang sakit. Kita bacakan dulu judul daripada buku yang kita bahas, lalu kita kembangkan, ya. Karena kita bicara tentang adab-adabnya, etika-etika, keutamaan, kemudian zikir-zikir dan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mukminin dan mukminat, a'azanallahu wa iyyakum. Subhanallah, ya, Islam adalah agama yang syamil, agama yang menyeluruh. Ya, kita tidak akan merasakan keindahan Islam sampai kita benar-benar mengenali Islam ini secara menyeluruh. Ya, kafah nama istilahnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam pertengahan Al-Baqarah, ya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh. Ya, kenapa? Karena orang yang mengambil sebahagian dari Islam dan meninggalkan sebahagiannya, tak ubahnya seperti siapa? Seperti Yahudi. Ya, apa yang disukainya, sesuai dengan keinginan dan hawa nafsunya, dia terima. Apabila bertentangan, maka dia meninggalkannya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, dia beriman dengan sebahagian kitab dan dia meninggalkan sebahagiannya. Orang beriman tidak demikian. Orang Muslim tidak demikian. Mereka mengambil semuanya, mereka mengambil seluruhnya. Mungkin pernah juga kita sebutkan, Islam mengatur semua, ya, hidup kita.
mengatur semua hidup kita. Semua perkara dalam hidup kita bisa kita kembalikan arahnya kepada agama. Baik. Maka jangan heran ada orang mengatakan istilah bahwa segala sesuatu yang kita perbuat yang sifatnya duniawi itu bisa dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya adalah yaitu etika-etika. Adab-adab yang diajarkan oleh agama kita. Ini adab ini bab yang luar biasa. Tidak banyak orang mengetahui rahasianya. Maksud kami rahasia di sini apa? Dengan menjaga adab pada setiap urusannya, seorang muslim dia bisa menjadikan perbuatan yang biasanya dia adalah perbuatan sifatnya duniawi, tetapi dia bisa menjadikannya amalan yang ukhrawi atau amalan yang sifatnya agama dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bahas alhamdulillah banyak bahasan-bahasan di antara seperti makan misalkan. Makan itu kebiasaan ya. Makan adalah kebiasaan. Masya Allah. Ini semua orang makan. Semua makhluk makan. Tetapi berkat aturan daripada agama kita, makan itu bisa dijadikan sebagai ajang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajang untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara bab-bab yang mungkin banyak kita bahas adab-adab dan etika-etikanya, dan sangat banyak sekali aturan-aturan dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya sunnah, ada yang sifatnya dimakruhkan. Nah, ini yang adab ini mencakup masuk di sana yang wajibnya, masuk di sana yang sunnahnya, masuk di sana yang haramnya, yang dimakruhkan ya. Ini yang namanya etika itu ya, dia lebih menyeluruh. Kali ini insyaallah taala kita membahas tentang yaitu adab dan doa-doa, zikir-zikir mengunjungi orang yang sakit. Baik. Sakit mukminin dan mukminat sesuatu yang tidak bisa dipungkiri akan dialami oleh setiap makhluk, oleh setiap manusia terutama. Semua kita pasti akan sakit karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berpasangan. Maksud berpasangan bukan hanya laki-laki perempuan saja, maksudnya ada sehat pasti ada apa? Pasti ada sakit. Itu yakinlah itu. Bahkan kalau kita cermati diri kita setiap hari mungkin ada sakit yang kita rasakan. Baik. Nah, kita tidak membahas sekarang tentang sakit yang kita hadapi. Ada adab yang kita jaga. Ini pada bahasan berikutnya insyaallah taala. Sekarang yaitu ada adab yang berkaitan dengan saudara kita yang sakit. Di antara hak sesama muslim, hak sesama muslim yang mesti kita tunaikan adalah kita dianjurkan menjenguk saudara-saudara kita yang sakit. Ini termasuk dalam apa? Huququ al-muslim. Sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Al-Muslim. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Abu Hurairah, kata beliau, haqqul muslim 'alal muslimi sittun. Hak satu muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Kita sebutkan di antaranya saja. Ada 6. Di antaranya adalah wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Jenguklah dia. Ini di antara hak yang mesti kita tunaikan. Subhanallah, coba perhatikan. Ada orang sakit, kita diharuskan untuk menjenguknya. Karena orang muslim ini seperti satu jasad. Al-muslim al-mu'minu kal jasadin atau kal jasadil wahid. Orang beriman itu seperti satu jasad. Apabila satu sakit, maka yang lain akan merasakan apa? Merasakan sakit.
itulah yang disebut sebagai muslim yang sesungguhnya atau muslim yang sejati. Kalau seandainya ada orang ya saudaranya sakit dan dia merasa bahagia, nah ini berbahaya ini. Ya, keimanannya bisa dipertanyakan. Karena kalau kita ada teman kita yang sakit, maka kewajiban kita merasakan apa? Seperti apa yang dirasakannya, sehingga kita mendatanginya, kita menjenguknya, kita menghiburnya. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahawa menjenguk orang sakit ini tidak selalu atau tidak mesti orang yang kenal dengan kita. Nah, ini jangan salah paham ya. Jadi menjenguk orang sakit itu hanya orang yang kenal saja. Tidak. Atas nama muslim kita boleh menjenguknya. Bukan hanya terhadap orang yang kenal dengan kita, tetapi juga orang-orang yang tidak kenal dengan kita. Mungkin kita istilahnya saudara kita yang terkena musibah misalkan, tentu dia akan mengalami sakit di tetangga sebelah atau desa sebelah, misalkan negeri sebelah, dan mereka adalah muslimin dan muslimat, lalu kita menjenguk mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Ini masuk dalam kategori poin ini insyaallah taala. Mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada subhanallah keutamaan menjenguk orang sakit ini. Sebelum kita bahas adab-adabnya, semoga ini bisa memotivasi bagi kita semuanya. Berapa keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW, cukup kita sebutkan dua saja ya, karena ada berapa buah. Nabi SAW menjelaskan bahawa menjenguk saudara muslim yang sedang sakit merupakan jalan yang mengantarkan seseorang menuju surga. Dia di antara jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan oleh imam kita Imam Muslim dari Thauban radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, kata beliau, innal muslima idza aada akhahul muslima, seorang muslim apabila menjenguk saudaranya yang muslim yang lain, maksudnya yang sakit, lam yazal fi khurfatil jannati hatta yarji', maka dirinya senantiasa berada ya di khurfah surga hingga dirinya kembali. Qila ya Rasulullah, Rasulullah SAW ditanya, wa ma khurfatul jannati? Qala ya janaha. Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apa itu khurfah surga? Lalu beliau menjelaskan, yaitu buah-buahan surga. Seolah-olah ketika dia menjenguk saudaranya, dia senantiasa berada dalam keadaan memetik buah-buah di surga. Ini keutamaan, ini motivasi ya bagi muslimin agar senantiasa menjaga amalan ini. Ya, selain daripada faedah ini muslimin, banyak faedah-faedah yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Nabi SAW, tetapi kita bisa mencermatinya. Di antaranya ketika kita menjenguk orang yang sakit, kita melihat keadaannya yang memprihatinkan, dia mengeluh sakit, dia merasakan kesakitan, apalagi sakit yang berat ya. Ulama juga menyebutkan kategori sakit yang seharusnya dijenguk itu adalah sakit yang membuat seseorang itu dia tidak bisa keluar dari rumahnya atau di rumah sakit. Kalau seandainya dia sakitnya dia bisa berjalan, dia bisa keluar misalkan, maka ini tidak perlu dijenguk. Jadi yang dijenguk itulah orang yang sakitnya yang menghalangi dia untuk keluar rumah, terutama melakukan salatu al-jamaah. Ya, ini kebiasaan daripada salaf kita ini. Mereka itu ya, kalau seandainya ada dari saudara-saudara mereka yang tidak solat berjamaah, hanya ada dua kemungkinan. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, sakit yang berat, pasti mereka akan menjenguknya. Yang kedua, meninggal dan mereka akan mengurus jenazahnya. Dua itu saja. Baik. Jadi kalau ada saudaranya tidak datang ke masjid,
maka dua kemungkinan. Sakit yang berat, maka mereka akan menjenguknya, ya, menziarahinya. Yang kedua, yaitu meninggal, mereka pasti akan mengurus jenazahnya. Masya Allah, ya, luar biasa mereka. Mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh kita Syekh Utsaimin mengomentari hadis tadi, yaitu kata Nabi SAW, dia berada selalu, ya, memetik buah-buahan surga. Kata Syekh, maksudnya dirinya senantiasa berada di taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang yang sedang dijenguknya. Keutamaan, ya, ini adalah keutamaan mukminin. Subhanallah. Siapa yang tidak tergiur dengan apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam hadis yang lain disebutkan juga oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu dari sahabat Nabi Ali radhiyallahu taala anhum, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam Sunan At-Tirmidzi. Ali menceritakan, aku pernah mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, ma min muslimin ya'udu muslima hudwatan illa salla alaihi 70,000 malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya muslim yang lainnya di pagi hari, melainkan dirinya akan didoakan oleh 70,000 malaikat hingga waktu petang. Didoakan oleh apa? Para malaikat sampai waktu petang. Wa in 'adahu 'ashiyatan illa shalla 'alaihi 70,000 malakin hatta yusbiha wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan jika dirinya menjenguk di sore hari, maka dirinya akan didoakan oleh 70,000 malaikat hingga pagi, dan baginya kebun di tengah surga. Subhanallah, ya. Makanya dari hadis ini ada ulama kita yang mengambil beristimbat, ya, mengenai waktu menjenguk orang sakit. Ada mereka yang membatasi waktunya di pagi hari dan di petang hari. Tujuannya apa? Ingin mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh hadis ini. Namun ulama kita menyebutkan bahwa menjenguk orang sakit itu kapan saja, ya, melihat daripada kondisi orang yang sakit. Bagaimana kondisinya? Kalau sekarang alhamdulillah sudah ada alat komunikasi yang canggih, kita bisa tanya, kami ingin ke sana. Nah, jangan kasih sekarang surprise, ya, kejutan namanya itu kan, apalagi prank, ya. Nah, ini akan membahayakan, dan ini bertentangan dengan adab Islami yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istilah prank ini menakut-nakuti. Begitu juga dengan surprise kejutan-kejutan seperti ini. Ini akan membuat membuat mereka terkejut, ya, mudaratnya akan lebih besar. Maka alangkah baiknya yaitu diberitahu terlebih dahulu sehingga kita tahu kondisi dia. Jadi menjenguknya bukan berdasarkan waktu, tetapi berdasarkan kondisi. Di sini disebutkan al-ghudwa adalah waktu yang dimulai dari fajar sampai terbitnya matahari. Maksudnya, ya, pagi hari. Sedangkan asyiyah artinya waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari hingga tenggelam. Sedangkan al-kharif adalah kebun, pada asalnya adalah pepohonan yang saling menutupi. Ini kita sudah sebutkan tadi. Di antara faedah menjenguk orang sakit, kita melihat orang yang sakit, orang yang menderita sakit, merasakan kepedihan di jasadnya, dia mengeluhkannya. Ini akan insyaallah taala membuat hati kita semakin lembut. Ya, mungkin terkadang kita akan menangis, dan ini akan menyebabkan hati kita lembut. Hati kita ini butuh untuk dilembutkan. Kalau kita sudah sibuk dengan dunia, apalagi ada kemaksiatan misalkan, ini akan membuat hati kita keras. A'udzubillahi min dzalik. Ya, akan membuat hati kita gersang. Maka dia harus disirami. Bagaimana cara menyiraminya? Itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, dan di antaranya adalah yaitu menjenguk orang sakit. Ini akan melembutkan hati kita insyaallah taala. Lalu apa-apa saja adab dalam menjenguk orang sakit? Ada berapa adab ya. Yang pertama adalah yaitu hendaknya dalam mengunjungi atau menjenguk orang yang sakit ya, niat kita harus ikhlas. Ini setiap amalan ini harus diberengi ini ya. Ini harus setiap kita beramal kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nampaknya bukan ya ibadah langsung, tetapi kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sangka nanti bahawa niat ikhlas itu hanya ketika mau solat saja, bersedekah saja, berhaji saja, berumrah saja. Tidak. Ya, ada amalan-amalan lain yang sifatnya tidak langsung disebut sebagai ibadah. Maka dia juga diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Selama dia adalah amal soleh, maka seorang muslim ya, dia mesti niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, dan ini yang paling pentingnya dalam amal. Karena Nabi SAW sebutkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat. Kemudian yang kedua, ya tadi kita sudah kasih isyarat juga, yaitu ketika kita hendak menjenguk orang yang sakit, kita ya lihat kondisi situasi. Bukan berdasarkan waktu ya siang atau malamnya, tapi melihat kepada kondisinya. Apakah memungkinkan kita menjenguknya? Jangan-jangan nanti kita menjenguk dia orangnya sudah pulang. Akhirnya sampai di rumahnya katanya kamu sakit, kan? Padahal dia sudah pulang. Maka ini perlu melihat kepada kondisinya. Jadi perhatikan ya. Ketika kita hendak menjenguk orang sakit, kita perhatikan situasi dan kondisi. Di antara tujuannya, jangan sampai memberatkan orang yang dijenguk. Ya, jangan sampai memberatkan. Karena kalau kita sifatnya dadakan, waktu kita menjenguknya tidak tepat, ini pasti akan memberatkan mereka. Baik. Yang tujuannya tadi kita adalah untuk meringankan beban mereka, menghibur mereka, akhirnya ya menjadi beban berat bagi mereka. Baik. Bahkan disebutkan jika ya orang yang sakit tersebut dia berada di rumahnya atau dia proses pengobatannya di rumahnya, maka dia mesti meminta izin terlebih dahulu sebelum menjenguknya. Sebagaimana kita ketika memasuki rumah, misalkan rumah siapa saja, kita mesti minta izin, atau disebut dengan adabu al-istizan. Ya, kita baca salam, kemudian kita ketuk pintu dengan pelan, kemudian ketika kita masuk kita menundukkan pandangan. Ini berziarah ke rumah orang ini agak berat sedikit ya adabnya ya, agak ketat sedikit adabnya, karena nanti jangan salah sangka. Rupanya pas kita masuk ke dalam rumah orang saudara kita yang dia sudah lama ngaji, rupanya terpampang foto misalkan. Yang seharusnya kita menundukkan pandangan kita lihat ke sana ke sini, terlihat ini. Dia nyetel TV misalkan, rupanya kebetulan TV-nya ada iklannya ya kurang bagus sedikit. Akhirnya kita memvonis, ini orang tidak bagus ini. Akhirnya dia menyesal menjenguk saudaranya. Maka tundukkan pandangan kita ketika ya menjenguk orang sakit bila dia berada di rumahnya. Begitu juga tidak berlama-lama. Ya, tidak berlama-lama, karena itu ya dapat membuatnya lelah. Ini di antara mohon maaf ya, kita menjenguk orang sakit tujuannya baik, tetapi akhirnya memberatkannya.
Masa menjenguk sampai berjam-jam? Ya, apa namanya itu? Ada menjenguk berjam-jam. Ya, saya kecuali kalau dia minta misalkan tunggu dulu di sini, saya butuh kepada anda berapa nasihat begini-begini. Karena kalau seandainya sakitnya berat, kami yakin dia tidak bisa bertahan lama bercita lama, tidak bisa bercita lama-lama. Dah azan. Udah. Satu menit lagi ya. Mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga, ketika menjenguk orang sakit, di antara adab yang mesti kita jaga masuk di sini yaitu doa dan zikir, yaitu mendoakan orang yang sakit agar dia cepat sembuh, ya, atau doakan dia agar diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis Bukhari, "Idza dakhala 'ala man ya'udu qala la ba'sa tahurun insyaallah." Apabila beliau mengunjungi orang yang sakit, beliau akan berkata, "La ba'sa tahurun insyaallah." Tidak mengapa, semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih insyaallah. Ini doa ini maknanya tinggi ya. Karena doa ini mengingatkan saudara kita bahwa sakit ini dalam rangka menggugurkan dosa-dosa. Sehingga ketika kita bacakan doa ini akan membuat dia bersabar insyaallah taala. Baik, kita azan kemudian kita lanjutkan insyaallah taala. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ba'du, kita lanjutkan. Jadi ketika menjenguk orang sakit, kita dianjurkan mendoakan mereka dengan kesembuhan. Yaitu terdapat dalam hadis Bukhari yang tadi kita sebutkan, Nabi apabila mengunjungi orang sakit, beliau akan berkata, la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya tidak mengapa, tidak mengapa. Ini lafaz menghibur, tidak apa-apa insyaallah, menenangkan, menenangkan, tidak apa-apa insyaallah. Sakitmu ini, atau semoga sakitmu ini membuat dosamu bersih. Pertama dengan lafaz la ba'sa, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, ini menenangkan, menenangkan dia. Setelahnya kita sebutkan keutamaan daripada sakit itu, yaitu tahurun insyaallah. Bahwa penyakitmu ini insyaallah akan membersihkan atau menggugurkan dosa-dosamu. Maka ini penting kita memahami zikir-zikir. Penting kita memahami zikir-zikir agar kita paham apa yang kita baca, atau paham apa yang dibacakan oleh orang kepada kita. Jangan sampai bosan nanti, ini terus doa katanya kan. Karena dia tidak paham. Kalau dia paham, doa ini luar biasa, mengingatkan dia bahwa sakit yang dialaminya ini, apabila dia bersabar, maka dia akan menggugurkan dosa-dosanya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalau kita menjenguk orang sakit, lalu kita disunnahkan memegang bagian tubuh yang sakit, lalu mengucapkan dengan tangan kanan, mengucapkan Allahumma Rabban nasi, ya Allah, Rabb pemelihara manusia. Rabb manusia diartikan Rabb, karena Rabb itu artinya tidak satu arti. Rabb ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala atau rububiyah, menciptakan, mengatur, kemudian yang menguasai. Maka kita artikan, ya Rabb, ya Allah, Rabb manusia. Adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit ini. Washfi, dan sembuhkanlah. Washfi, dan sembuhkanlah. Anta syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan. Allah lah penyembuh hakiki. Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan penyakit kita. La shifaa illa shifauk. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu. Kesembuhan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan bergantung kepada makhluk. Aman insyaallah, ada dokter spesialisnya. Betapa banyak penyakit yang kita sepelekan, tidak kunjung juga sembuh oleh dokter spesialis. Sudah bayar mahal. Contoh saja sakit gigi misalkan, sakit asam lambung. Berapa hebatnya dokter sekarang? Mereka katakan tidak bisa. Banyak penyakit-penyakit yang ringan nampaknya, tetapi mereka katakan ini tidak. Kami belum menemukan obatnya. Mereka juga manusia biasa seperti kita. Mereka juga merasakan sakit. Maka penyembuh yang hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum meminta tolong kepada manusia, maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. La shifaa illa shifauk. Tidak ada kesembuhan melainkan hanya kesembuhan darimu. Shifaan la yughadiru saqama. Kesembuhan yang tidak meninggalkan sedikit pun penyakit. Subhanallah Doa yang diajarkan oleh Nabi, doa yang sempurna. Jadi minta apa? Sembuh tidak ada lagi sakitnya. Sembuh yang tidak ada lagi sakitnya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita istilah bahasanya totalitas Minta semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia maha kaya.
Lalu di antara doa juga yang kita bacakan kepada saudara kita yang kita jenguk, yaitu kita baca as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Ya, kita dahulukan memohon dengan mendahulukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita disuruh apa? Ya, berdoa dengan mendahulukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih bagusnya, kalau tidak salah kata para ulama kita dahulukan nama-nama yang sesuai dengan ya jenis doa yang kita mohon kepada Allah. Contoh misalkan kita mohon keampunan, maka kita dahulukan nama Allah, nama-nama Allah yang sifatnya pengampun. Ya Ghafur, ya Ghaffar, ya Rahim. Ya, kita mohon kepada Allah keampunan. Baik. As'alullahal azim. Ya, aku meminta kepada Allah, memohon kepada Allah yang maha agung. Rabbal arsyil azim. Rabb yang menguasai arsy yang agung. Ayyashfiyaka, agar menyembuhkanmu. Dan ini disebutkan dalam buku, yaitu dibaca 7 kali. Terdapat dalam hadis Tirmizi dan Abu Daud. Di sini disebutkan keutamaannya, tidaklah seorang hamba muslim mengunjungi orang sakit yang belum datang ajalnya lalu membaca doa ini 7 kali. Ya, lalu disebutkan kecuali ia pasti disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan bosan-bosan kita ya mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mohon maaf, apalagi di zaman sekarang dengan kemajuan ilmu kesehatan, ya, orang terkadang tidak sengaja dia bergantung dengan obat-obatan, dengan rumah sakit seperti itu. Dan dia meninggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal doa adalah ibadah. Maka kita terus berzikir, banyak berzikir kepada Allah, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ini kita biasakan dalam kegiatan kita, kita akan mendapatkan beberapa faedah. Di antaranya apa? Kita beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Kita disembuhkan penyakit kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di antara adab yang mesti kita jaga ketika kita menjenguk orang sakit, yaitu tadi kita sudah ingatkan juga, yaitu menundukkan pandangan, tidak menatap dengan tajam. Tidak menatap dengan tajam. Jadi mandangnya biasa aja. Jangan tajam kali itu kan. Akhirnya apa? Iya. Akhirnya seharusnya orang mendapat ini ya, bahagia ketika dikunjungi. Ini berburuk sangka jadinya. Contoh misalkan ada jamaah masjid mengunjungi jamaah lain 7 orang. Lalu semuanya 6 orangnya bagus, tanya-tanya, yang satu lagi natap terus juga. Akhirnya memberikan kesan yang jelek bagi dia. Taib. Jangan memandang dengan tatapan yang tajam. Kemudian juga jangan banyak tanya. Jangan banyak tanya. Di antara adab yang kurang juga dalam menjenguk orang sakit apa ya? Yaitu banyak bercanda. Ya. Banyak bercanda. Jangan heran ketika menjenguk orang sakit berat, bercanda lagi ya. Jangankan menjenguk orang sakit, di kuburan saja banyak dari kita yang bercanda, tertawa terbahak-bahak. Padahal orang sedang apa? Sedang dalam keadaan berduka. Nah, ini adab namanya ini. Bukan masalah sedih atau tidak sedih, sabar, bukan masalah sabar atau tidak sabar. Kan yang ditimpakan orang lain. Bagaimana perasaan kita ketika kita ditimpa musibah, orang tua kita meninggal, ya, keluarga kita meninggal, lalu ada orang tertawa terbahak-bahak di samping kita atau di dekat sana misalkan. Seraya menunjukkan belas kasih kepada yang sakit, ya, yaitu yarfuqu bihi, itu berlemah lembut dengannya, mengiba, ya, iba dengan keadaannya. Ya, jadi pada waktu itu akan nampak dari raut muka kita bagaimana kita ya teduh tenangnya kita ketika menjenguk dia yang sakit tadi ya. Itu menunjukkan apa? Belas kasih kita kepada dia. Lalu begitu juga menasihatinya agar senantiasa bersabar terhadap penderitaan sakitnya.
Karena yang demikian mengandung pahala yang besar, dan mengingatkan agar tidak berkeluh kesah, lawan daripada sabar. Karena yang demikian hanya akan menimbulkan dosa dan menghilangkan pahala. Karena ada orang berkeluh kesah, aduh, kan? Kita mengucapkan aduh atau tidak aduhnya, sakit tetap jalan. Apa yang kita pilih? Kita bersabar. Ini akan lebih baik bagi kita, dan kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Poin berikutnya yaitu apabila ketika kita menjenguk orang sakit tersebut, bermacam-macam yang kita jenguk. Bisa jadi kita berjumpa atau melihat orang yang sakit tersebut, sakitnya berat. Maka ada doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kita baca tentunya dengan suara yang pelan. Kita berdoa kepada Allah untuk keselamatan diri kita. Ini bukan dalam rangka takut banget kamu, kan? Bukan demikian. Karena ini sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Itu kata beliau, doa yang diajarkan dalam riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan aku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu, dan Allah telah memberikan kemuliaan kepadaku melebihi orang yang banyak. Ini bukan hanya sakit saja, ada yang tertimpa musibah, yang lainnya macam-macam kita lihat. Maka ini di antara zikir yang dianjurkan oleh Nabi SAW kita untuk membacanya. Para mukminin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di antara adab yang mesti kita jaga yaitu adamu italatiz ziarah. Jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama. Karena ini menyelisihi sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga di antara adab, bahkan disebutkan ini di antara adab yang paling penting dalam mengunjungi orang yang sakit. Apa itu? Itu membuka untuk dia pintu harapan. Pintu harapan. Dia mungkin sakit berat, insyaallah Allah akan sembuhkan. Walaupun dia berkata, insyaallah saya akan operasi ini banyak orang yang gagal di sana. Ini bahaya, kan? Dia operasi apa contohnya? Operasi macam-macam, operasi. Lalu dikatakan operasi ini tidak pernah ada pun satu pun orang yang selamat. Ada seperti itu, ketika itu apa yang harus kita ucapkan kepadanya? Jangan menambah bebannya. Bagi dia pintu harapan. InsyaAllah Subhanahu wa ta'ala sembuhkan. Ingatkan kepada dia, ada orang yang ditimpa penyakit yang lebih berat daripada kamu, tetapi dia Masya Allah berharap kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkannya. Dan bahkan di sini ada juga disebutkan sedikit, di samping kita mendoakan dia, kita juga minta doa kepada dia. Kita minta doa kepada dia. Kenapa? Karena orang yang sedang kesulitan, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terdapat dalam sebuah riwayat, Allah Ta'ala alam kesahihannya, dari Umar bin Khattab. Dia berkata, telah berkata kepadaku Nabi SAW, "Idza dakhalta ala maridin." Apabila kamu masuk kepada orang yang sakit, menjenguk orang sakit, famuruhu ayyad'u laka. Perintahkan dia untuk mendoakanmu.
Ya. Fa inna du'ahu ka du'ail malaikah. Karena doanya seperti doa para malaikat. Maknanya apa? Lebih dekat kepada ijabah. Ya. Dan tentunya juga terdapat dalam ayat surah An-Naml ayat 22 ya, amman yujibu al-mutarra idza da'ah. Siapakah yang menjawab doa orang-orang yang dalam kesulitan apabila dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, wa yakshifu su'a, dan dia melapangkan kesulitan mereka. Nah, ini di antara poin yang mungkin jarang kita dengar ya. Baik, jadi kita juga minta doa kepada dia. Nah, ini tentunya orang yang sudah paham ya. Nanti tidak paham dia marah kepada kita. Saya sakit, kamu minta doa kepada saya. Seharusnya kamu mendoakan saya, masa kamu minta doakan kepada saya. Ya, sebenarnya ini bukan berapa poin saja ya, karena ada poin-poin yang disisipkan dalam satu poin sehingga poinnya banyak ya. Ini di antara adab yang mesti kita jaga ketika kita menjenguk orang sakit. Mukmin dan mukminat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk daripada syumuliyah Islam. Islam itu agama yang menyeluruh. Semua diatur oleh agama kita. Ya, sehingga adanya hubungan timbal balik dalam kehidupan kita. Kita sakit, dia dijenguk oleh orang. Orang sakit, kita juga menjenguknya. Kita sakit, ada adab-adab dan etika yang mesti kita jaga. Dan ketika ya orang sakit lalu kita menjenguknya, ada juga adab-adab dan etika-etika yang diajarkan oleh agama kita. Maka lihatlah kembali kepada adab tadi ya, etika tadi. Kalau kita ingin melihat perbuatan kita bernilai ibadah atau tidak, atau ingin perbuatan kita yang sifatnya duniawi, kita ingin perbuatan tersebut bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka terapkanlah adab-adab Islami di dalamnya. Adab ini mencakup banyak perkara ya, ada anjuran-anjuran Nabi di dalamnya. Ya, apa saja kami yakin, lihatlah semua urusan perkara kita ya yang sifatnya agama ini sudah jelas. Yang sifatnya duniawi pasti ada yang sudah ditunjuk ajar oleh Islam. Ya, yakinlah pasti ada itu. Apapun namanya, baik itu yang sifatnya langsung ataupun yang tidak langsung. Maka kita butuh kepada pencerahan daripada para ulama kita. Banyak perkara-perkara yang kita tidak ketahui. Oh, rupanya di sana ada petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan dalam buang air saja. Ya, buang air saja itu banyak sunnah-sunnah di sana. Coba bayangkan, buang air itu terdapat di sana sunnah-sunnah yang banyak. Peluang-peluang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Ya. Apalagi yang lainnya. Perkara-perkara yang lainnya, jangan kira nanti saya bekerja masa ada juga sunnahnya. Banyak sunnah-sunnahnya. Ketika engkau pergi bekerja misalkan, bahkan ada di sana perkara yang wajib. Ya, ketika engkau bekerja, engkau harus jujur dalam bekerja. Apabila bekerja dengan orang lain, maka engkau harus jujur dalam bekerja. Jangan sampai nanti jangan sampai nanti engkau menzalimi manusia. Ya, subhanallah. Begitulah agama kita. Ya, banyak adab-adab yang belum kita ketahui dan kita butuh waktu yang panjang untuk mempelajarinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan bagi kita peluang-peluang untuk menuntut ilmu apapun ya, ilmu-ilmu yang baik datang dari Allah, datang dari Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, kita bisa pahami, pelajari, ketahui dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.